Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Makfira, NIM 21651006, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, dosen pengampu Bunda Busro Febriarni MAG. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang ilat pada hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dirayah. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian secara etimologis atau secara bahasa, al-ilal berarti al-maradah atau sakit. Orang yang sakit dinamakan alil. Hadis yang terkena ilat dinamakan mu'alal atau mu'al. Dan ada pula yang menggunakan ma'lul. Menurut istilah ahli hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyi dari segi dia dapat mencacat hadis, seperti mewasalkan munqati, merafakkan yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis, atau membuat sesuatu sanad kepada sesuatu matan atau lain-lainnya. Adapun yang dimaksud dengan ilal hadis menurut muhaddisin adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacat kesahihan hadis, misalnya mengatakan muttasil terhadap hadis yang munqati, menyebut marfu terhadap hadis mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal yang seperti itu. Urgensi ilat hadis. Suatu hadis hanya terkena ilat melalui cara-cara yang tidak bisa dideteksi dengan al-jar, karena hadis perawi yang terkena jar jelas gugur dan lemah. Sementara ilal hadis banyak terdapat pada hadis-hadis dari perawi thiqat yang meriwayatkan hadis yang mengandung ilat, sehingga mereka tidak menyadari adanya ilat itu yang mengakibatkannya ma'lul atau terkena ilat. Hujjahnya, ilmu ilal hadis menurut kami adalah hafalan, pemahaman dan pengetahuan yang mendalam, bukan yang lain. Karena itulah ulama memberikan perhatian yang sangat serius terhadap ilat-ilat hadis. Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan, pengingkaran kami terhadap suatu hadis menurut orang-orang bodoh seperti dukun. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, perumpamaan mengutai hadis adalah seperti menawar suatu benda dengan harga 100 dinar, sementara benda yang lain serupa dengan harga 10 dirham. Ulama sependapat mengenai urgensi pada posisi ini. Ibnu As-Salah mengatakan, pengetahuan tentang ilat-ilat hadis merupakan ilmu hadis yang paling agung, paling pelik dan paling mulia. Yang bisa mendalaminya hanyalah ahli hafalan, cermat, dan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya mengenai tempat-tempat ilat. Ilat pada hadis sering terdapat pada hadis yang bersambung sanadnya dalam bentuk mursal, atau pada hadis marfu dalam bentuk mauquf, atau masuknya satu hadis pada hadis lain, atau selain itu. Al-Hakim dalam kitabnya Ulumul Hadis telah membagi jenis-jenis ilat menjadi 10 macam, yang dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam karyanya Tadribu Ar-Rawi dengan kesimpulan bahwa ilat terdapat pada sanad saja, atau pada matan saja, atau terpada matan. Yang pertama, contoh ilat pada sanad, hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar dan Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang yang jual beli itu dapat melakukan khiyar. Sanad pada hadis ini adalah muttasil atau bersambung, diceritakan oleh orang yang adil dan orang yang adil pula. Tetapi sanadnya tidak sahih karena terdapat ilat di dalamnya, sedangkan matanya sahih. Letak ilatnya karena riwayat Ya'la bin Ubaid terdapat kesalahan pada Sufyan dan mengatakan Amr bin Dinar, yang benar adalah Abdullah bin Dinar. Demikian diriwayatkan oleh para imam dan hufzah dari murid-murid Sufyan Ats-Tsauri seperti Abu Nuaim, Al-Fadl bin Dakin, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, dan Mahlad bin Yazid. Mereka semua meriwayatkan dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar dan Ibnu Umar, bukan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar. Yang kedua, contoh ilat pada matan. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya dari riwayat Al-Walid bin Muslim telah bercerita kepada kami Al-Auza'i dan Qatadah bahwasanya dia pernah menulis surat memberitahukan kepada tentang Anas bin Malik yang telah bercerita kepadanya. Dia berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulainya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada awal maupun akhir bacaan. Ibnu As-Salah dalam kitab Ulumul Hadis berkata, sebagian kaum mengatakan bahwa riwayat tersebut di atas yang menafikan bacaan basmalah terdapat ilat. Mereka berpendapat bahwa kebanyakan riwayat tidak menyebut basmalah tapi membaca hamdalah di permulaan bacaan, dan ini yang muttafaqun alaih menurut riwayat Bukhari dan Muslim
Dalam sahihnya, mereka mengatakan bahwa lafaz tersebut adalah riwayat yang dipahaminya secara maknawi, yaitu lafaz. Mereka membuka bacaan sholat dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dipahami bahwa mereka tidak membaca basmalah, maka meriwayatkan seperti apa yang dipahaminya, dan ternyata salah, karena maknanya bahwa surat yang mereka baca adalah surah Al-Fatihah yang tidak disebut pada basmalah. Dan yang terakhir, contoh ilat pada sanad dan matan. Diriwayatkan Baqiyah dari Yunus, dari Az-Zuhri dan Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, maka telah mendapatkan sholatnya. Halim Ar-Razi berkata, hadis ini sanad dan matanya salah. Yang benar adalah riwayat Az-Zuhri dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkannya. Sedang lafaz sholat Jumat tidak ada dalam hadis ini. Dengan demikian terdapat ilat pada sanad dan matannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.